Tidak usah milih saya kalau hati nurani Anda tidak cocok. Gini, urusan milih itu adalah hak asasi yang harus keluar dari hati nurani. Saya orang Islam, saya ingin mengatakan, ya, saya ingin mengatakan kepada Anda semua, kalau Anda memilih karena dimobilisasi, dikasih uang, dikasih amplop, itu menurut agama saya yang Islam dan mungkin sebagian besar sini Islam, itu sebenarnya itu seperti binatang ternak. Orang yang milih tanpa hati nurani itu dimasukkan neraka oleh Allah karena dikasih uang lalu milih, karena dikasih uang lalu berkampanye untuk kemenangan satu paslon, karena dijanjikan jabatan lalu menyuruh orang memilih orang yang sebenarnya tidak sesuai hati nurani. Itu salah. Oleh sebab itu, kalau Anda datang ke sini berpikir saya ingin ngajak Anda milih saya, tidak usah milih saya kalau hati nurani Anda tidak cocok. Itu yang penting. Ikhtartal fitrah, pilihan paling benar. Fitrah itu berdasarkan hati nurani. Pemilih yang rasional itu memilih berdasarkan data, memilih berdasarkan track record, kata orang, memilih berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Nah, saya ingin himbau pada ibu-ibu di sini, ya, walaupun kita ini bukan orang yang di atas, himbauan saya, kita semua bebas memilih, tapi gunakan hati nurani. Cocok atau cocok? Itu pilihan yang terpenting bagi kita semua. Namun percayalah, siapapun yang terpilih menjadi presiden sudah ditakdirkan Allah. Setuju nggak? Setuju tidak? Saya ingin wanti-wanti, mumpung ini belum pemilihan. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar. Faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril. Bi'ina'im min laban, dengan segelas susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamr di tangan kiri. Nabi disuruh milih. Nabi lalu mikir, milih susu atau khamr. Maka kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Bu, kalau suruh milih, ibu-ibu milih mana ya? Susu dong. Padahal waktu itu warnanya sama, susu warnanya putih, khamr warnanya putih, dan waktu itu khamr belum diharamkan oleh Allah. Masih boleh minum khamr, belum haram. Tapi Nabi pilihnya susu. Lantas kemudian Jibril berkata, ikhtartal fitrah Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Ikhtartal fitrah, pilihan paling benar. Fitrah itu berdasarkan hati nurani. Ini sudah zaman kampanye, ya, betul nggak kira-kira? Saya nggak kampanye, rugi kalau saya kampanye. Emang berani bayar berapa? Betul nggak kira-kira? Saya nggak mau kampanye, apalagi dalam musola, dalam masjid, haram kampanye, melanggar undang-undang pemilu, nggak boleh. Hanya saja memberikan pendidikan politik di dalam masjid musola itu baik. Saya hendak sampaikan pada kesempatan kali ini, pilihlah berdasarkan hati nurani. Cocok atau cocok? Saya tak minum dulu. Ampas kopinya nyangkut di kerongkongan saya. Saya ulangi sekali lagi, ikhtartal fitrah itu pilihan yang paling tepat, pilihan yang berdasarkan hati nurani. Tapi ingat, hati nurani itu hak kita masing-masing. Betul nggak kira-kira? Tidak ada yang boleh maksa kita. Itu kebebasan kita masing-masing. Hanya saja saya cuma ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, model pemilih di Indonesia ini macam-macam.
Ada pemilih yang emosional. Pemilih yang emosional ini pemilih yang didasari karena kecenderungan emosi semata. Saya umpamakan seperti pendukung sepak bola Liga Inggris. Ada yang ngefans sama Manchester United, ada yang ngefans sama Chelsea, ada yang sama Liverpool, ada yang sama Manchester City, ada yang sama Arsenal. Ini yang dukung klub sepak bola itu. Mau klubnya menang atau kalah, dia nggak dapat apa-apa. Ya nggak kira-kira? Nggak dapat apa-apa. Misalnya pendukung MU menang dia nggak dapat apa-apa. MU kalah dia nggak rugi apa-apa. Kan begitu. Yang dapat untung itu yang main judi bola, dapat untung dia. Terserah dia mau mendukung atau tidak, yang penting dia menang taruhan, itu yang dapat untung. Nah sama, saya identifikasi bangsa Indonesia ini banyak pendukung calon presiden seperti pendukung tim sepak bola Liga Inggris. Ributnya nemen, saling hujat satu sama lain, padahal siapapun yang terpilih jadi presiden dia nggak dapat apa-apa. Ya Pak ya, ya Pak ya. Makanya jangan nemen amat Bu, jangan nemen amat. Beda pilih presiden, tetangga ngantek jenggut-jenggutan. Ada yang beda pilih presiden 2019 itu tukang becak begocoh. Kan kurang gawe ya Bu. Siapapun yang jadi presiden dia tetap jadi tukang becak. Malah becaknya ditangkep karena melanggar, nggak boleh ngebecak di area itu. Malah itu yang terjadi. Jadi ada tetap yang namanya pendukung emosional. Pendukung emosional ini kadang-kadang merusaknya itu begini, dia membenci yang beda pilihan sama dia. Nah itu yang nggak boleh. Jangan sampai terulang kayak 2019 pendukung 01 dijulukinnya kecebong, pendukung 02 dijulukinnya kampret. Nah lakinya milih 01 kecebong dong, biniknya milih 02 kampret. Nah anaknya kecipirit. Jadi jangan begitu. Saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, boleh kita menilai dengan akal kita masing-masing, dengan rasionalitas kita masing-masing, dengan kecenderungan emosi kita masing-masing. Tapi ingat, orang punya kebebasan masing-masing. Jangan memaksakan kehendak. Satu. Yang kedua, di Indonesia ini banyak juga pemilih pragmatis. Yang penting dapat angpau. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada tidak? Banyak. Yang saya tuh kasihan banget Bu, ada caleg masih saudara saya, habis 1,5 miliar nggak duduk dia. Udah tabur duit kemana-mana, malah nggak dipilih. Tega nian emak-emak nih, duitnya diambil tapi nggak dicoblos. Tega nian, sampai segitunya Bu. Makanya saya ingin sampaikan, siapa saya yang pingin nyalek mikir dulu. Jangan-jangan yang sukses malah tim suksesnya, calegnya mah kagak. Orang Indonesia ini payah, usaha mau maju dikit, baru aja bisnis mebel, malah nyalek, akhirnya bangkrut. Kapan mau majunya? Karena kita ini jujur, masih banyak yang pragmatis. Dikasih caleg duit gocap, tahu gocap nggak? 50.000, ibu-ibu mencibir, segini doang, pelit-pelit. Dipelit-pelitin caleg. Tiba ada caleg yang ngasih 100.000, siap, insya Allah dukung bapak. Insya Allahnya ini yang gak enak. Insya Allahnya ustadz bisa dipercaya. Insya Allahnya emak-emak ini. Begitu ada yang ngasih 200.000, siap, mantap, pilih bapak. Baru pakai mantap dia. Begitu dikasih 300.000, siap, saya pilih bapak, keluarga saya pilih bapak semua. Begitu dikasih 500.000, siap, saya nyoblos bapak, bapak boleh coblos saya juga. Kacau. Ini pragmatisme.
Itulah mengapa orang ketika sudah jadi, dia nggak mikirin rakyat. Betul nggak kira-kira? Karena dia sudah habis-habisan. Yang dia pikir adalah mengembalikan modal. Itu yang terjadi. Karena pragmatisme kita. Yang ketiga, ada orang itu memilih karena faktor kepentingan. Ini orang politik sejati. Orang politik sejati, dia memilih bukan karena faktor emosional, bukan karena pragmatisme, tapi kepentingan. Kalau saya milih dia, mungkin saya jadi menteri. Makanya orang politik, Bu, mendukung siapapun calon, menang atau kalahnya ada yang akan dia dapatkan. Makanya tadi kita capek-capek berebut di bawah, yang jadi menteri juga orang. Betul kan kira-kira? Yang jadi komisaris juga orang. Jadi orang Indonesia ini, yang namanya politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang ada cuman kepentingan. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Hari ini orang bisa jadi lawan, besok jadi kawan. Hari ini dia kawanan, besok sudah musuhan. Nonton berita nggak kira-kira? Itulah yang ada di berita itu. Di mana kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Yang ada cuma satu, kepentingan. Itulah politik. Makanya jangan terlalu percaya sama politik. Wong kita nggak dapat apa-apa. Nah yang keempat, pemilih Indonesia ini ada pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional itu memilih berdasarkan data, memilih berdasarkan track record kata orang, memilih berdasarkan akal sehat dan hati nurani. Nah saya ingin himbau pada ibu-ibu di sini, ya walaupun kita ini bukan orang yang di atas, himbauan saya, kita semua bebas memilih, tapi gunakan hati nurani. Cocok atau cocok? Itu pilihan yang terpenting bagi kita semua. Namun percayalah, siapapun yang terpilih menjadi presiden sudah ditakdirkan Allah. Setuju nggak? Setuju tidak? Saya ingin wanti-wanti, mumpung ini belum pemilihan. Pemilihan itu 14 Februari 2024. Itu hari apa itu, Bu? Valentine ya, Bu. Kata anak remaja. Jadi ingat, 14 Februari 2024 sebagai warga negara yang baik datang ke TPS. Tidak boleh golput. Setuju nggak kira-kira? Nggak boleh golput, datang ke TPS. Sengaja betul, Bu, hari itu ngopor ayam. Pak, ini mama ngopor ayam. Papa berangkat ke TPS sono. Kita jadikan itu hari raya. Kita jadikan itu hari yang bergembira. Silahkan datang ke TPS. Pilihlah caleg dan calon presiden yang menurut akal sehat kita dan hati nurani kita. Dan apapun hasilnya wajib kita terima. Setuju nggak kira-kira? Awas jangan demo ya. Nanti ibu-ibu demo, Bu Haja Nunung yang mimpin sambil berdoa, ya Allah menangkanlah calon presiden kami. Kalau engkau tidak menangkan, siapa lagi yang akan menyembahmu? Tuhan diancam, gak boleh. Jadi jangan ngancam-ngancam Tuhan. Apapun hasilnya kita terima. Mau milih 01 bagus, 02 bagus, 03 bagus, nggak ada jeleknya. Cocok atau cocok? Soalnya begini, Bu, jangankan presiden, daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau ibu-ibu punya pohon di rumahnya, lihat kapan daun yang kuning jatuh ke bawah. Saat jatuhnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya sudah ditakdirkan oleh Allah. Apatah lagi cuman presiden, ini kan urusan besar. Saya yakin betul presiden terpilih untuk tahun 2024 sampai 2029 sudah ditakdirkan oleh Allah. Boleh jadi Anies Rashid Baswedan
boleh jadi Prabowo Subianto, boleh jadi Ganjar Pranowo. Tapi mohon maaf betul. Saya mau kampanye dikit ini. Diam dulu. Saya mau kampanye dikit. Kalau saya, Bu, maunya saya yang jadi presiden. Jeng jeng, teng teng teng. Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke Mushola Al Hidayah Kota Baru. Wah, keren banget. Kalau saya jadi presiden, Ibu Hajah Nunung langsung jadi Menteri Pendidikan. Keren. Ibu Mayang Suri Menteri Pemberdayaan Perempuan. Siapa yang memilih saya ya? Kok saya jadi stres begini ya, Bu? Maksud saya itu begini, Bu. Nanti 14 Februari 2024, begitu nonton quick count, hitung cepat, ternyata hasilnya entah sesuai atau tidak dengan keinginan kita. Ingat kata Pak Parman waktu di Mushola Al Hidayah, ini takdir Allah. Jangan stroke ya, Bu ya. Nanti gara-gara calon sampean kalah, tangan ibu-ibu kalah, stroke. Jangan stroke. Kembalikan kepada Allah. Kan Allah yang menentukan semuanya. Nah, ini saya ingin mengajak kita ini berpikir normal. Sebagai manusia kita punya hak kebebasan untuk memilih. Tapi ingat, hasilnya bukan kita yang tentukan, Allah. Ana urid wa anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, ibu-ibu punya keinginan. Wallahu yaf'alu ma yurid, dan Allah hanya mengerjakan apa yang Dia inginkan. Dikarenakan fa innallaha fa'alul lima yurid, karena Allah Maha berkuasa untuk mengerjakan apa yang Dia inginkan. Balik ke Mi'raj tadi itu.